Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Anisya Rahmadani dengan NIM 20333113, 2. Diva Salma Husna dengan NIM 20333121, 3. Elsa Syadzah Hanifah dengan NIM 20333123, 4. Rida Hanifah Zikra dengan NIM 20333095, 5. Silvina Hayati dengan NIM 20333101, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan organisasi tubuh hewan tingkat rendah. 1. Ciri-ciri umum hewan. 1. Tubuhnya tersusun dari banyak sel atau multiselular. 2. Sudah memiliki membran inti sel atau eukariotik. 3. Selnya tidak memiliki dinding sel. 4. Tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga kebutuhan makanannya tergantung pada organisme lainnya atau tumbuhan atau hewan lainnya, sehingga bersifat heterotrof. 5. Reproduksi umumnya dilakukan secara kawin seksual atau seksual, beberapa ada yang lakukan secara tak kawin atau aseksual. 6. Gerakannya aktif dengan berpindah tempat. 2. Struktur dan organisasi tubuh hewan tingkat rendah. Ciri umum hewan tingkat rendah adalah tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata, serta memiliki struktur morfologi dan anatomi lebih sederhana. Juga sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah lebih sederhana dibandingkan hewan tingkat tinggi. Struktur tubuh dan sistem-sistem yang ada pada hewan invertebrata berbeda-beda. Makin tinggi tingkatannya, semakin kompleks struktur dan sistem tubuhnya. Hewan tingkat rendah dibagi menjadi 8 filum. 1. Filum Porifera, 2. Filum Coelenterata, 3. Filum Platyhelminthes, 4. Filum Nemathelminthes atau Nematoda, 5. Filum Annelida, 6. Filum Mollusca, 7. Filum Arthropoda, 8. Filum Echinodermata. Yang pertama, filum Porifera. Ciri-ciri Porifera yaitu 1. Tubuh Porifera berpori-pori mikroskopis. Kedua, memiliki dua fase kehidupan, yakni polip berenang bebas dan sesil hidup menetap. Ketiga, hewan multiseluler yang tidak mempunyai jaringan sejati. Keempat, belum mempunyai organ pencernaan, sistem saraf, serta juga sistem peredaran darah. Kelima, tubuhnya itu melekat di dasar perairan diploblastik disebabkan tersusun atas dua lapisan embrional, yakni exodem dan mesodem. Keenam, pencernaan itu secara intraseluler. Ketujuh, tubuhnya bersimetris radial, bentuk tubuhnya itu bervariasi. Terdapat juga yang menyerupai jamban, terompet, ataupun piala. Struktur tubuh Porifera mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan luar ektodermis serta lapisan dalam endodermis. Sel-sel epidermis tersebut bentuknya pipih, biasanya disebut juga pinakosit serta sel porosit. Lapisan endodermis ini disusun oleh sel-sel yang berflagela. Di antara lapisan epidermis dan lapisan sel-sel koanosit terdapat mesohil, yang di dalamnya terdapat banyak sel, yakni sel amobasit, sel sklerosis, sel archeosit, serta juga sel spicula. Selanjutnya, klasifikasi filum Porifera. Pertama, kelas Calcarea atau Calcipogae. Yang kedua, kelas Hexatinellida. Yang ketiga, kelas Demospongia. Cara reproduksi anggota filum Porifera dapat berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui persatuan sperma dan ovum. Perkembangbiakan aseksual dilakukan dengan cara membentuk kuncup atau tunas yang disebut gemula. Peran Porifera bagi kehidupan. Pada umumnya, Porifera tidak ada yang merugikan. Salah satu jenis Porifera yang sudah dimanfaatkan adalah Spongia sp. Kerangka sponsnya digunakan sebagai alat penggosok waktu mandi atau pada kaca. Selain itu, Porifera merupakan tempat berlindung dan meletakkan telur bagi hewan laut. Tiga yaitu filum Platyhelminthes atau biasa disebut dengan cacing pipih. Ciri-ciri dan struktur tubuh. Cacing pipih memiliki ciri tubuh berbentuk pipih memanjang, tidak bersegmen, bersimetri bilateral, dan tidak memiliki leher.
Cacing pipih merupakan organisme sederhana karena tidak memiliki rongga tubuh. Tubuh cacing pipih terdiri atas 3 lapisan, yaitu ektodem, mesodem, dan endodem. Sebagian besar, cacing pipih memiliki mulut dan saluran pencernaan yang bercabang-cabang, tetapi tidak memiliki anus. Sistem pencernaan hewan ini berupa sistem gastrovaskuler. Klasifikasi filum Platyhelminthes terbagi atas 3 kelas. Yang pertama, kelas Tubellaria. Yang kedua, kelas Trematoda. Yang ketiga, kelas Cestoda. Cara berkembang biak cacing pipih dapat berlangsung secara aseksual maupun fragmentasi, atau secara generatif melalui pertemuan sperma dan sel telur. Sebagian besar, cacing merupakan hewan hermafrodit. Peran Platyhelminthes bagi kehidupan yaitu, anggota Platyhelminthes kurang menguntungkan manusia karena sebagian besar merupakan parasit pada manusia dan hewan. Namun, dalam ekosistem Platyhelminthes berperan sebagai penyusun rantai dan jaring-jaring makanan. Filum Nemathelminthes. Ciri-ciri dan struktur tubuh. Anggota kelompok ini memiliki tubuh berbentuk gilik, sehingga sering disebut cacing gilik. Tubuhnya tidak bersegmen, bersimetri bilateral, dan memiliki 3 lapisan jaringan tubuh dengan rongga tubuh semu. Nemathelminthes memiliki saluran pencernaan yang lengkap, tetapi tidak bercabang. Nemathelminthes belum memiliki alat respirasi, sehingga pertukaran gas berlangsung dengan cara difusi melalui seluruh permukaan kulitnya. Klasifikasi Nemathelminthes terdiri dari 2. Yang pertama, kelas Nematoda, yang kedua, kelas Trematoda. Cara reproduksi Nemathelminthes yaitu dengan cara seksual dengan jenis kelamin terpisah. Cacing gilik pada umumnya berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi ada pula yang vivipar atau parthenogenesis. Peran Nemathelminthes bagi kehidupan. Sebagian besar anggota Nemathelminthes merupakan parasit dan penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, filum Annelida. Ciri-ciri dan struktur tubuh. Istilah Annelida berasal dari kata annulus yang berarti cincin kecil dan oides yang berarti bentuk. Tubuh Annelida bersimetri bilateral, panjang, dan bersegmen-segmen. Annelida memiliki sistem pencernaan yang lengkap yang tersusun memanjang sesuai dengan sumbu tubuh. Fungsi ekskresi dan osmoregulasi dilakukan oleh pembuluh bersilia yang disebut nefridia, yang ada di setiap segmen tubuhnya. Umumnya, anggota Annelida merupakan hewan hermafrodit. Annelida hidup di air tawar, laut, dan tanah lembab. Klasifikasi filum Annelida. Yang pertama, ada kelas Polychaeta, kedua, kelas Oligochaeta, ketiga, kelas Hirudinea. Cara reproduksi Annelida. Annelida mempunyai sebuah sistem perkembangbiakan secara seksual. Satu Annelida memiliki 2 alat kelamin yaitu jantan dan betina atau hermafrodit. Peran Annelida bagi kehidupan. Meskipun ada anggota Annelida yang merugikan, pada umumnya mereka menguntungkan bagi manusia. Misalnya, cacing tanah sebagai penggembur tanah pertanian, lintah berguna dalam pengobatan modern yang menghasilkan hirudin, serta cacing wawo dan cacing polalo yang digunakan sebagai bahan makanan yang mengandung protein. Filum Mollusca. Ciri-ciri dan struktur tubuh. Filum Mollusca merupakan kelompok hewan bertubuh lunak, bersimetri bilateral, dan tidak bersegmen. Pada tubuh Mollusca terdapat alat-alat pencernaan yang terdiri atas mulut, kerongkongan yang pendek, lambung, usus, dan anus. Hampir semua anggota Mollusca memiliki lidah parut di dalam mulutnya. Hasil pencernaan makanan diedarkan melalui sistem peredaran darah terbuka. Sedangkan sisa-sisa metabolisme dikeluarkan oleh alat ekskresi yaitu nefridia. Sebagian besar anggota Mollusca hidup di laut, tetapi ada yang hidup di air tawar dan di darat. Untuk berkembang biak, Mollusca memiliki jenis kelamin yang terpisah, tetapi ada pula yang hermafrodit. Klasifikasi filum Mollusca. 1. Kelas Amphineura, 2. Kelas Capopoda, 3. Kelas Cephalopoda, 4. Kelas Bivalvia, 5. Kelas Gastropoda. Cara reproduksi filum Mollusca. Mollusca merupakan hewan hermafrodit.
yakni mempunyai alat kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu individu atau berumah satu. Tetapi ada juga yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Kemudian, peran moluska bagi kehidupan. Sebagian besar anggota moluska menguntungkan bagi manusia, misalnya gerang, cumi-cumi, sotong, tiram, dan remis merupakan bahan makanan yang berprotein, dan beberapa jenis kerang yang menghasilkan mutiara. Akan tetapi, ada juga yang merugikan bagi kehidupan, seperti kerang bulu yang merupakan pembawa bakteri penyebab tifus, bekicot yang sering memakan tanaman perkebunan, dan sebagainya. Itu filum Arthropoda. Yang pertama, ciri-ciri dan struktur tubuh filum Arthropoda. Memiliki ciri utama kaki yang beruas-ruas atau berbuku-buku, tubuh arthropoda bersimetri bilateral, dan umumnya dapat dibedakan menjadi kepala, dada, dan perut. Tubuh arthropoda dilindungi oleh rangka luar keras yang terbuat dari bahan keratin yang kuat. Selama masa pertumbuhannya, umumnya arthropoda mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis dan pergantian rangka luar atau ekdisis. Arthropoda memiliki habitat di laut, air tawar, dan di darat. Hidup bebas atau sebagai parasit. Sistem pencernaan arthropoda sudah lengkap. Hasil pernapasan dan hasil pencernaan diedarkan oleh sistem peredaran darah terbuka. Alat ekskresinya berupa pembuluh malpighi atau kelenjar hijau. Yang kedua yaitu klasifikasi filum Arthropoda. Yang pertama, kelas Aracida atau laba-laba. Yang kedua, kelas Crustacea, yang ketiga kelas Myriapoda, dan yang keempat kelas Insecta. Yang ketiga, cara reproduksi filum Arthropoda. Sistem reproduksi arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga secara aseksual yaitu dengan parthenogenesis. Yang keempat, peran arthropoda bagi kehidupan. Beberapa jenis arthropoda merupakan parasit dan penyebab penyakit pada manusia dan mamalia, seperti caplak, menyebabkan penyakit kudis dan tungau debu yang menyebabkan alergi. Selain merugikan, ada juga arthropoda yang menguntungkan seperti anggota kelas Crustacea, yaitu sebagai sumber makanan yang berprotein seperti udang, lobster, kepiting, dan rajungan. Selanjutnya, filum Echinodermata. Yang pertama, ciri-ciri dan struktur tubuh filum Echinodermata. Ciri khas filum ini adalah adanya sistem saluran air semacam pompa hidrolik yang disebut sistem amburakal. Sistem ini digunakan untuk menggerakkan suatu saluran air yang dinamakan kaki tabung, yang berfungsi untuk berpindah tempat, berpegangan pada batu-batu, dan untuk menangkap mangsa. Di ujung setiap kaki tabung terdapat suatu kuncup penghisap. Sistem amburakal tersebut juga berperan dalam sistem peredaran. Yang kedua, klasifikasi filum Echinodermata. Yang pertama, kelas Asteroida. Yang kedua, kelas Ophiuroidea. Yang ketiga, kelas Crinoidea. Yang keempat, kelas Echinoidea. Dan yang kelima, kelas Holoturoidea. Yang ketiga, cara reproduksi filum Echinodermata. Echinodermata berkembang biak secara seksual, yakni hewan jantan dan betina yang melepaskan sel gametnya ke air laut dan proses fertilisasi yang berlangsung secara eksternal atau di dalam air laut. Yang keempat, peran Echinodermata bagi kehidupan. Echinodermata umumnya menguntungkan manusia. Contohnya, telur landak laut yang dijadikan makanan oleh orang-orang di negara Laut Tengah. Teripang juga digunakan sebagai bahan makanan dan sebagainya. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.